Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Fitri, NIM 2030111099. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut abjad, disertai penjelasan artinya, dan kemudian dibuka menjadi sebuah kamus atau leksikon. Pada waktu kita berbicara atau menulis, kata-kata yang kita ucapkan atau kita tulis tidak tersusun begitu saja, melainkan mengikuti aturan yang ada. Untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan, kita harus memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kata-kata itu sesuai dengan aturan bahasa, seperkata aturan yang mendasari pemakaian bahasa atau yang kita gunakan sebagai pedoman berbahasa. Inilah yang disebut tata bahasa. Ada beberapa pengertian bahasa yang dijelaskan dalam buku-buku linguistik dan kamus-kamus, tetapi ada satu definisi yang sesuai dengan bahasa ini. Menurut pengertian ini, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Pengertian ini menonjolkan beberapa segi sebagai berikut. 1. Bahasa adalah sistem, maksudnya bahasa itu tunduk kepada kaidah-kaidah tertentu baik fonetik, fonemik, dan gramatik. Dengan kata lain, bahasa itu bebas tetapi terikat kepada kaidah-kaidah tertentu. 2. Sistem bahasa itu sukarela dan arbitrari. Sistem berlaku secara umum dan bahasa merupakan peraturan yang mendasar. Sebagai contoh, ada beberapa bahasa yang memulai kalimat dengan kata benda seperti bahasa Inggris, dan ada bahasa yang mengawali kalimatnya dengan kata kerja. Dengan seseorang tidak dapat menolak aturan tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi tidak tunduk kepada satu dialek tertentu. 3. Bahasa itu pada dasarnya adalah bunyi, dan manusia sudah menggunakan bahasa lisan. Sebelum bahasa lisan, sepertinya hal anak belajar berbicara sebelum belajar menulis. Di dunia banyak orang yang bisa berbahasa lisan, tetapi tidak dapat menuliskannya. Jadi, bahasa itu pada dasarnya adalah bahasa lisan. Berbicara adapun menulis adalah bentuk bahasa kedua. Dengan kata lain, bahasa itu adalah ucapan dan tulisan itu merupakan lambang bahasa. 4. Bahasa itu simbol. Bahasa itu merupakan simbol-simbol tertentu. Misalnya kata rumah menggambarkan hakikat sebuah rumah. Jadi bahasa itu adalah lambang-lambang tertentu.
pendengar ataupun pembaca meletakkan simbol-simbol atau lambang-lambang tersebut secara proporsional. 5. Fungsi bahasa adalah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Jadi tidak hanya fungsi bahasa adalah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Jadi tidak hanya mengekspresikan pikiran saja, perasaan bahasa terlihat jelas dalam mengekspresikan estetika, rasa sedih, senang dalam interaksi sosial. Dalam hal ini mereka mengekspresikannya perasaan dan bukan pikiran, karena itu bahasa itu mempunyai peranan sosial, emosional, di samping berperan untuk mengemukakan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 2030111112 akan membacakan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, fungsi bahasa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga dan antar budaya, 4. Alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah pula bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media massa. Media massa cetak dan elektronik, baik visual, audio, maupun audio visual, harus memakai bahasa Indonesia. Media massa menjadi tumpuan kita dalam penyebarluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Husna dengan NIM 203011111092 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin keempat dan kelima tentang ragam bahasa dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, kawan bicara, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, dan perundang-undangan. Di dalam suasana resmi atau dalam surat-surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berkomunikasi, yaitu 1. Ragam lisan dan ragam tulisan. Kedua, berdasarkan cara pandangan penutur, yaitu 1. Ragam dialek, 2. Ragam terpelajar, 3. Ragam resmi, 4. Ragam tak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi, yaitu 1. Ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, serta ragam sastra dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu poin kelima tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif dalam menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang digunakan pun harus sesuai. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Bahasa yang baku baik untuk kaidah bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku. Contoh cantik sekali dan bukan cantik banget. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini sedang berlaku di dalam bahasa Indonesia adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4. Penggunaan lafal bahasa baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini masih belum ada lafal baku yang telah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atap. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku seharusnya menggunakan komunikasi efektif. Pesan penulis harus dapat diterima pembaca sesuai dengan yang aslinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.